warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ulangi. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sudah makan? Sudah? Bagus. Jadi hari ini saya dan guru-guru yang ada di depan akan membawakan sebuah materi tentang P5. Ada tahu apa itu P5? P5 proyek penguatan profil belajar nasional. Bismillah. Kita harus tahu P5 itu dia apa. Jadi hari ini saya dan guru-guru akan membawakan materi tentang P5 yang bertema bangunlah jiwa dan raganya, dan topiknya sekolah bahagia tanpa perundungan, stop bullying. Oke, jadi di sini kalian akan membuat sebuah proyek tentang stop bullying. Jadi sebelum Pak Guru akan memulai pembelajaran, Pak Guru akan mengabsen. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru akan mengabsen kalian. Mana ketua kelas? Oke, ketua kelas. Apakah teman-teman hadir semua? Tidak. Tidak. Siapa yang tidak hadir? Irfan dan Nino. Jadi Irfan dan Nino yang tidak hadir hari ini. Jadi untuk kalian yang sudah hadir, Pak Guru mengucapkan banyak terima kasih. Tetap tingkatkan kehadiran dan ajak teman-teman yang belum sempat hadir hari ini. Jadi di minggu pertama ini dia, Pak Guru akan memperkenalkan atau mensosialisasikan materi tentang bullying atau perundungan. Sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru ingin bertanya, apa kalian pernah mendengar kata bullying? Nah, apa itu bullying? Coba, siapa yang tahu? Farel, apa itu bullying? Mengejek teman, betul. Apalagi? Mengejek orang tua. Nah, itu termasuk bullying. Ada lagi yang perempuan. Coba, yang perempuan ini dia selalu mendapat mendapat perundungan atau bullying dari laki-laki, teman laki-lakinya. Coba, Fiona, apa itu bullying, Fiona? Ada yang tahu? Nah, jadi bullying itu, coba lihat di depan. Bullying itu dia merupakan segala bentuk penindasan. Jadi yang pelaku bullying dengan yang dibully itu akan mendapat dampak yang sangat besar, baik yang membuli dan dibully. Jadi tindakan bullying ini dia akan atau sekolah akan, jadi kami atau saya dan guru-guru yang ada di depan ini akan mensosialisasikan materi tentang kelima, tentang stop bullying. Dimana kenapa kami mengangkat materi ini atau proyek ini, karena Pak Guru lihat banyak anak-anak
laki-laki ini, siswa yang laki-laki ini, dia selalu membuli temannya yang perempuan. Jadi pun sebaliknya, yang perempuan membuli temannya yang laki-laki. Ada juga yang laki-laki saling membuli fisiknya, membuli orang tuanya. Jadi kegiatan seperti ini dia sengaja kami angkat untuk mengajak kalian, para peserta didik ini dia, untuk tidak atau dihilangkan sifat-sifat membuli. Makanya kami mengangkat tema ini dia atau proyek ini. Nanti kalian minggu depan akan Pak Guru berikan materi tentang bullying dan nantinya akan disampaikan oleh guru BK. Minggu depan akan ada sosialisasi tentang bullying oleh guru BK. Nah, di situ kalian akan tahu bullying itu dia apa, dampaknya apa, kemudian manfaat dari kita menghilangkan sifat-sifat bullying itu. Mengerti? Oke. Jadi itu tadi penjelasan tentang pengertian dari bullying. Oke, sekarang Pak Guru ingin bertanya, siapa yang pernah atau merasa pernah dibully oleh teman? Rifki. Nah, apa? Dibully kenapa, Rifki? Dibully orang tuanya. Jadi bullying seperti itu dia tidak boleh. Kemudian saling baku gara itu dia, itu kalau di dalam Islam itu dia dosa, mendapat dosa. Sama di agama lain juga begitu. Jadi stop mau baku-baku terek, stop mau baku-baku gara. Bisa? Bisa. Oke, jadi untuk minggu pertama ini dia, aku rasa cukup untuk tahap pengenalan kita tentang apa yang selanjutnya atau minggu depan kita akan melakukan apa. Jadi aku rasa minggu ini dia cukup untuk tahap pengenalan, dan minggu depan kita akan lanjut dengan tahap kontekstual, yaitu nantinya akan ada penyampaian, akan ada sosialisasi tentang apa itu bullying. Oke? Jadi minggu depan harus hadir semua. Bisa? Oke, jadi Pak Guru tutup untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita semangat luar biasa. Oke, jadi kita hari ini dia akan melaksanakan pembelajaran tentang P5 yang minggu kemarin kita sudah atau Pak Guru sudah memberikan DP materi. Materi tentang apa? Bullying. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru akan menanyakan kepada ketua kelas untuk kehadiran. Gimana ketua kelas? Oke, mantap. Untuk hari ini dia hadir semua. Semua sudah hadir. Oke, jadi untuk minggu kedua ini, yaitu di tahapan kontekstualisasi, Pak Guru dan Guru BK akan memberikan sosialisasi tentang apa itu bullying. Jadi nantinya Pak Ina akan memberikan materi tentang bullying.
Kepada guru BK dipersilakan untuk memberikan materi tentang apa itu bullying. Oke, adik-adik, terima kasih. Jadi di sini guru sebagai guru BK dan berkolaborasi bersama beberapa guru dengan Pak Luki dan Pak Sir atau Pak Mikael akan membawakan materi tentang kelima dengan tema bangunlah jiwa, raga, topik stop bullying, dan dengan proyek membuat video kampanye stop bullying di lingkungan sekolah. Sebelum kita masuk ke materi anak-anak, siapa yang tahu apa itu bullying? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa, Rifki? Bak-bak udara, bak-bak udara, atau saling mengejek. Itu adalah salah satu pengertian dari bullying dan bentuk-bentuk juga dari bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Mungkin beberapa dari adik-adik sekalian dalam kehidupannya bersekolah mungkin pernah mengalami bullying, entah itu dari teman sekelas ataupun dari kakak kelas. Perilaku bullying ini harus kita hindari. Tidak boleh kita lakukan ini sebagai kebiasaan, karena ini berdampak buruk baik bagi yang melakukan bullying atau pelaku bullying dan juga korban bullying. Ini akan berdampak panjang, bukan hanya pada saat kita melakukan atau saat kita menjadi korban bullying. Ini akan berdampak panjang sampai kehidupan kita yang akan datang. Di sini mengapa edukasi atau pendidikan anti bullying sangat penting. Jadi ada 4 alasan mengapa pendidikan anti bullying ini sangat penting. Yang pertama, peran pendidikan dalam mencegah bullying, yang dimana institusi tempat pendidikan seperti sekolah ini menjadi tempat yang paling pertama untuk mencegah yang terjadinya bullying. Jadi ada perilaku tindak bullying di sekolah atau di dalam kelas atau pada saat berada di lingkungan sekolah, langsung dilaporkan agar segera ditindaki oleh guru-guru ataupun orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Cara ketiga yaitu pentingnya kesadaran terhadap dampak bullying. Kita harus sadar apa-apa dampak yang ditimbulkan. Tentunya dampak biasa ada dampak positif dan negatif, tapi untuk bullying ini yang tidak ada dampak positif atau tidak ada dampak positif yang ditimbulkan. Yang ada hanya dampak negatif. Di mana yang kita ketahui dampak negatif ini pastilah hasilnya sangat merugikan. Merugikan untuk siapa? Untuk yang pelaku dan apalagi korbannya. Jadi bullying ini ada berbagai macam bentuk. Salah satunya tadi bullying verbal, melalui kata-kata, mengejek, misalnya mengejek nama orang tua, mengejek fisik, dan ada bullying secara fisik, mau baku pukul, merundung dengan cara memukul, dan lain sebagainya. Jadi itu harus dilaporkan. Ada tindakan-tindakan misalnya dari lawan jenis dari siswa laki-laki yang hobi menyentuh siswa perempuan, itu termasuk juga bullying. Harus disampaikan kepada guru atau kepada pihak yang bertanggung jawab untuk mencegah tindak bullying ini terjadi. Nah, edukasi yang ketiga yaitu membangun budaya sekolah yang positif. Nah, tentunya melalui proyek kelima ini kita akan mulai membangun apa? Budaya positif di sekolah dengan cara kita membuat proyek tadi. Kita akan membuat video kampanye untuk stop bullying di lingkungan sekolah. Dan edukasi yang keempat yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Jadi ini bukan cuma tanggung jawab, misalnya contoh di sekolah, bukan cuma tanggung jawab guru, ini tanggung jawab kita bersama untuk supaya tindak bullying ini tidak terjadi dan tidak meluas. Karena biasanya kalau kita sering menjadi pelaku bullying di salah satu lingkungan, misalnya lingkungan tempat tinggal, pasti akan kita bawa ke lingkungan-lingkungan yang lain, ke lingkungan pergaulan, ke lingkungan keluarga, ke lingkungan sekolah, dan akan merembet ke semua lini kehidupan kita. Jadi itu adalah edukasi tentang dampak bullying. Selanjutnya dampak positif edukasi. Ini dampak positif dari pendidikan anti bullying, bukan dampak positif dari melakukan bullying. Nah, jadi dampak edukasi, dampak positif edukasi ini ya. Sebesar sedikit Pak Luki dari Pak Guru Permata ini biar angka seluruh dengan matematika.
Itu pertama meningkatkan kesehatan mental siswa. Jadi dampak yang utama, sebenarnya dampak negatif yang ditimbulkan yaitu masalah dampak mental siswa. Di mana korban-korban bullying ini pasti akan mengalami gangguan mental, kurang percaya diri karena sering diejek, jadi menutup diri dan lain sebagainya. Jadi hati-hati, sering-sering membaku-baku sedu. Kalau orang bahasa berkata baku-baku sedu, yang sotalebe babagara fisik misalnya bilang pengenai ini pendek macam tuyul misalnya, dan itu yang gara-gara kemudian nanti dia akan pede, dia tidak akan percaya diri. Nah ini akan berpengaruh pada performa belajar di sekolah. Nah, melalui edukasi positif ini kita akan meningkatkan kesehatan mental. Jadi dengan tidak adanya bullying di sekolah akan menumbuhkan mental positif kita. Jadi semangat belajar, jadi lebih percaya diri dalam belajar, jadi tidak malu-malu kalau mau belajar, kalau memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Selanjutnya itu mendorong kerjasama antar siswa. Jadi kalau tidak ada aktivitas bullying di lingkungan sekolah, di lingkungan sesama siswa ini dia akan terjadi kerjasama. Kerjasama seperti apa? Mau bikin misalnya bikin tugas karena ada obat tamang bagus. Selanjutnya tugas yang akan dikerjakan bagus-bagus. Tapi kalau misalnya Didit dengan Rafa, ini Didit misalnya hobi ejek Pak Rafa, misalnya mengejek nama orang tuanya Rafa. Lambat laun Rafa akan mengalami gangguan mental seperti misalnya dia jadi mudah emosi, dia jadi mudah tersinggung, dia jadi memiliki rasa benci pada diri. Akhirnya saat guru menugaskan untuk membuat kelompok yang dimana kelompok itu terdiri atas Rafa dan Didit, nanti tidak akan terjadi kerjasama di dalamnya karena hubungan di dalamnya tidak harmonis lagi akibat aktivitas bullying. Oleh karena itu dari edukasi ini kita akan menimbulkan mendorong siswa untuk saling bekerja sama dari sikap-sikap positif yang ditimbulkan dengan mencegah yang namanya bullying di lingkungan sekolah. Oke, adik-adik, jadi dari materi yang Pak Guru berikan tentang tadi apa yang dimaksud dengan bullying serta dampak positif dari bagaimana kita melakukan edukasi tentang bullying serta dampak-dampak negatif yang dihasilkan dari aktivitas bullying yang terjadi di lingkungan sekolah itu, ada strategi-strategi atau praktik yang bisa kita ciptakan di lingkungan sekolah agar lingkungan sekolah ini menjadi lingkungan sekolah yang aman dan tentunya bebas dari bullying. Yang pertama, strategi penerapan kebijakan anti bullying. Sekolah perlu memiliki kebijakan yang jelas dan tegas mengenai bullying. Jadi sekolah itu memiliki dasar hukum memberikan hukuman kepada pelaku bullying agar nanti tindak pelaku bullying di sekolah ini dapat kita cegah, dapat kita kurangi atau bahkan bisa kita hilangkan. Jadi perlu ada hukuman dan tentunya hukuman yang diberikan ini atas kesepakatan atas dasar bersama dengan guru, siswa dan orang tua siswa. Jadi nanti misalnya kalau Rafa tukang babuli, misalnya Rafa babuli Pak Rizky, nanti Rafa akan diberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di sekolah. Jadi seberapa berat hukumannya, nanti dilihat seberapa berat juga kesalahan atau tindak bullying yang dilakukan oleh si Rafa. Itu contohnya. Selanjutnya meningkatkan kesadaran tentang bullying di sekolah. Sebenarnya tadi telah disosialisasikan tentang dampak-dampak negatif dari bullying serta dampak-dampak positif dari edukasi tentang bullying ini dia. Jadi kita memiliki kesadaran. Oke, jadi tadi barusan kalian telah mendengarkan apa itu pengertian bullying dan dampak-dampak yang akan terjadi ketika orang melakukan bullying. Jadi untuk minggu kedua ini dia kalian telah mengerti apa itu bullying. So mengerti toh? Ya. Oke, jadi untuk minggu depan itu adalah tahap aksi. Nantinya kalian akan di tahap atau minggu ketiga itu kalian akan Pak Guru bagi kelompok dan akan melakukan diskusi dan membuat sebuah proyek atau project, membuat video atau kampanye aksi stop bullying. Oke, jadi Pak Guru harap untuk minggu depan bisa seperti ini DP kehadiran, bisa hadir semua. Oke, mungkin cuma itu dulu dari saya dan guru di depan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Pak Guru mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 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 Ulangi, selamat pagi. 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 Tetap semangat. Luar biasa. Oke. Jadi hari ini orang masuk di minggu ketiga untuk di tahap aksi. Minggu ketiga ini kalian akan membuat video aksi atau video project tentang stop bullying. Nanti Pak Guru akan membagi 3 kelompok. Jadi berhitung dari 1 sampai 3. Dari sini dari 1 sampai 3, kemudian seterusnya menyesuaikan. Bisa? Oke. Jadi sebelum Pak Guru membagi kelompok, Pak Guru akan menampilkan video tentang stop bullying. Jadi mohon diperhatikan. Kalian pernah ya mendengar kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri? Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Siapa saja yang rentan menjadi korban bullying? Seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada 1. Kondisi fisik. Misalnya, anak berkebutuhan khusus, terlalu kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda, dianggap cantik atau jelek. 2. Kepribadian. Misalnya, suka menyendiri, pemalu, atau kurang percaya diri. 3. Kondisi akademik. Misalnya, dianggap paling bodoh atau paling pintar. 4. Status ekonomi atau sosial. Misalnya, paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan 5. Termasuk golongan minoritas. Misalnya, berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying pun bermacam-macam. Di antaranya, pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri, takut menjadi sasaran bullying berikutnya, ataupun malas terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Oke, jadi tadi Pak Guru telah menayangkan sebuah video tentang stop membuli atau bullying. Jadi setelah itu kalian akan Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok. Jadi berhitung dari 1 sampai 3, begitu pun seterusnya. Oke, mengerti? Mengerti? Oke, dimulai dari Fiona. Itu. 1.
Dua. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Dua. Tiga. Satu. Oke. Jadi yang mendapat angka 1 itu di kelompok 1. Begitupun seterusnya. Yang mendapat angka 2 di kelompok 2. Yang mendapat angka 3 di kelompok 3. Jadi kelompok 1 di sebelah sini, yang merasa kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di samping kiri. Oke, silakan. Itu kelompok. Mana yang 2? Mana yang 3? Yang 3 sama sana, yang 2 sama sana. Baiklah, Pak Guru akan membagikan lembar kerja kelompok yang nantinya di lembar kerja ini dia ada petunjuk-petunjuk arahan tentang bagaimana cara membuat atau cara membuat video tentang kampanye Stop Bullying. Di dalam tabel itu dia yang Bapak sudah bagikan, di situ ada DP langkah-langkah kerja. Artinya kalian lihat di situ DP langkah-langkah kerja. Oke, mengerti? Mengerti? Ini kalian ini kan, ini poster ini yang telah kalian buat. Kemudian seolah-olah kalian sedang berkampanye. Mengerti? Mengerti? Oke, jadi ada satu orang untuk video tadi. Oke. Sampai bawah. Yang menjadi buat Stop bullying. Hormati perbedaan, berbagi kebaikan. Video. Bullying adalah orang yang lemah dan Stop bullying. jangan jadi ulangi. Stop bullying. jangan jadi pelaku bullying. Jadilah pembela kebenaran. Bullying bukanlah cara untuk menunjukkan kekuatan, tapi kelemahan. Oke, baiklah. Di sini kelompok 1 akan menampilkan dorang P hasil video. Oke, dipersilakan untuk kelompok. Stop bullying. Berbagi kebaikan. Baiklah. Hormati perbedaan, berbagi kebaikan. Berani membela yang benar. Jika orang mencoba menjatuhkanmu, itu berarti kamu berada di atas mereka. Oke, jadi sekarang untuk kelompok 2 akan menampilkan dorang P hasil diskusi, hasil poster, hasil kampanyenya. Oke, dipersilakan. Stop bullying. Jika orang melemparmu dengan batu, ambil dan bangun sesuatu. Kekejaman adalah tanda kelemahan. Orang yang melakukan bullying adalah orang yang lemah dan tidak percaya akan dirinya sendiri. Oke, jadi sekarang kesempatan untuk kelompok 3 untuk memaparkan atau menampilkan dorang P hasil kampanye yang akan mereka buat. Oke, persilakan. Stop bullying. Jangan menjadi pelaku bullying. Jadilah pembela kebenaran.
Bullying bukanlah cara untuk menunjukkan kekuatan, tapi kelemahan. Hargai perbedaan, jangan. Jadi masing-masing kelompok sudah memperlihatkan atau membuat video tentang kampanye Stop Bullying. Jadi tugas selanjutnya kalian mengupload video tersebut, video kampanye tentang Stop Bullying di media sosial. Bisa di YouTube, bisa juga di WhatsApp dan di Facebook. Mengerti? Oke, jadi setelah ini dia Pak Guru akan memeriksa masing-masing yang telah mengupload video kampanye tentang Stop Bullying di media sosial. Oke. Pak Guru akan mengecek siapa-siapa yang sudah mengupload video kampanye yang telah dibuat. Di sini ada Adik Fauzan, ketua kelompok dari kelompok 1. Stop bullying. Punishment. Hormati perbedaan, bukan kebaikan. Berani membela yang benar. Jika orang mencoba menjatuhkanmu, itu berarti kamu berada di atas mereka. Ketika kita berdiri bersama, Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 3, Pak Guru akan memeriksa hasil yang telah mereka buat tentang video kampanye tentang Stop Bullying. Pak Guru lihat sudah ada yang mengupload di media sosial Facebook. Ini atas nama Tiara Mokodompit, ketua kelompok dari kelompok 3. Satu, dua, tiga. Stop bullying. Jangan menjadi pelaku bullying. Jadilah pembela kebenaran. Bullying bukanlah cara untuk menunjukkan kekuatan, tapi kelemahan. Hargai perbedaan, jangan jadikan alasan untuk bullying. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, jadi masing-masing kelompok sudah mengupload atau sudah menilai hasil dari apa yang mereka buat tentang Stop Bullying, tentang membuat proyek tentang Stop Bullying. Oke, jadi Pak Guru ingin bertanya, apakah hambatan-hambatan yang kalian dapat dari membuat video tersebut? Apa? Adakah hambatan-hambatan yang kalian dapat? Gugup, apalagi? Jaringan, oke, kendala jaringan. Kemudian ada yang tidak mempunyai media sosial, tidak pede, tidak percaya diri. Jadi Pak Guru mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi aktif dalam membuat video kampanye tentang Stop Bullying. Jadi di mana orang semua tahu bagaimana dampak dari bullying tersebut. So, mengerti toh? Oke, Pak Guru rasa cukup sampai di sini untuk pertemuan kita. 3 minggu atau 3 kali pertemuan kita sudah melaksanakan aksi nyata tentang Stop Bullying. Oke? Jadi untuk kegiatan seperti ini dia nantinya jangan cuma di sekolah, jangan hanya diterapkan di sekolah. Nanti kalian bisa lebih luas lagi, bisa diterapkan di rumah. Jangan jangan membuli adik kalian, jangan saling mubah-ubah dengan orang PKK. Nah, itu lebih luas lagi. Kemudian di masyarakat, mengerti? Jadi jangan cuma di sekolah ya, bikin lagi di luar sekolah. Jangan cuma di dalam sekolah tetapi di luar sekolah.
Bisa? Oke, jadi cukup sekian. Mungkin itu dari kami, dari saya dan guru-guru, ada guru BK. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi aktif dari adik-adik semua. Mungkin dari itu dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Banyak Pak Guru banyak mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.